Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya sendiri yang berjudul Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dengan dosen Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI sebagai dosen pengampunya. Dan perkenalkan, nama saya dosen Dewi Sartika Simbolon dengan NIM channel 24024. Di sini ada asas dan tujuannya. Asas demokrasi, ekonomi, dan keseimbangan kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Dan tujuan utamanya itu ada yang pertama menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisien ekonomi nasional. Dan yang kedua mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan sehat. Yang ketiga ada mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dan yang terakhir ada menciptakan efisien dan mendorong inovasi. Selanjutnya ada pengertian dasar. Pengertian dasar monopoli itu adalah penguasaan produksi atau pemasaran barang dan jasa oleh satu pelaku usaha atau kelompok. Yang kedua ada praktek monopoli pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan persaingan tidak sehat. Yang ketiga ada persaingan usaha tidak sehat, kecurangan dalam persaingan antar pelaku usaha menggunakan cara melawan hukum atau menghambat usaha persaingan. Lanjut ada perjanjian yang dilarang, itu perjanjiannya boycott atau menghalang pelaku usaha lain masuk pasar. Perjanjian tertutup itu adalah tying agreement, mewajibkan pembelian produk A membeli produk B. Dan perjanjian dengan pihak luar negeri itu yaitu yang berdampak monopoli di Indonesia. Selanjutnya ada kegiatan yang dilarang. Kegiatan yang dilarang itu adalah pertama monopoli, menguasai produk atau pemasaran sendiri. Yang kedua ada monopsoni atau menguasai penerimaan pasokan, pembelian tinggal. Yang ketiga ada jual rugi atau predatory pricing, menjual rugi untuk mematikan pesaing. Keempat ada penetapan harga atau price fixing, mengatur harga bersama. Dan yang terakhir ada konsiderasi tender, persekolan dalam tender. Penyalahgunaan posisi dominan, definisi memanfaatkan kekuatan pasar secara curang atau terjadi jika 50% saham dikuasai satu pihak atau 75% oleh 2 atau 3 pihak. Bentuk-bentuknya itu ada 3. Yang pertama membatasi pasar, yang kedua menghambat kompetitor baru, dan yang ketiga melakukan jual beli dengan persyaratan mengikat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU, itu lembaga independen pengawas pelaksana UU nomor 5 tahun 1999. Wewenangnya itu menerima laporan atau menyelidik dengan dugaan persaingan curang. 2. Penyelidikan dan pemeriksaan. 3. Menjatuhkan sanksi administratif atau denda atau pembatalan perjanjian. Selanjutnya ada sanksi administratif. Yang pertama itu ada denda minimal 1 miliar hingga puluhan miliar tergantung tingkat kerugian ekonomi. Yang kedua tingkat administratif, pembatalan perjanjian, perintah penghentian kegiatan, penghentian penyalahgunaan posisi dominan. Kesimpulan yang saya dapat adalah hukum persaingan usaha bertujuan melindungi konsumen dan pengusaha kecil, fokus pada persaingan yang sehat dan efisien. KPPU berperan aktif menjaga iklim bisnis. Cukup sekian dari presentasi yang bisa saya dapatkan. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.